bergabung pada acara yang digagas Kalingga, Keluarga Besar Erlangga dengan tajuk Bincang Hukum Kalingga Lawyer Syndicate. Program ini kami rancang untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, membahas topik-topik dasar yang diperlukan orang awam untuk paham hukum lebih tepat, lebih dalam. Bersama saya, Yani Purnawanti Yasmin, host Anda, saya menemani Anda belajar hukum dengan mudah agar Anda paham hukum lebih tepat, lebih dalam. Pada edisi pekan ini, Bincang Hukum mengangkat topik yang menarik dan penting diketahui. Topik ini berada dalam lingkup hukum bisnis. Berkaitan dengan korporasi, saya ajak Anda belajar tentang hukum kepailitan. Narasumber yang telah berkenan hadir pada malam hari ini adalah beliau adik kelas saya di Fakultas Hukum Unair. Saya lama tidak bersua dengan beliau, dan sungguh senang petang ini saya bisa berjumpa secara virtual dengan seorang advokat yang ahli di bidang hukum perbankan, keuangan, korporasi, pasar modal, dan kepailitan. Yosef Krishna Wirayuda, SH, MH, CLA, CRM. Gelar sarjana hukum diraih dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga dan Magister Hukum dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Selamat malam, Dimas Denny. Selamat malam, Mbak Yani dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu. Terima kasih. Senang bisa bertemu dengan semuanya. Saya mohon izin menyapanya dengan Mas Denny, tidak keberatan ya? Tidak masalah, Mbak. Ya memang nama panggilan saya Denny, gitu Mbak. Monggo. Baik. Selain menjadi advokat, Mas Denny juga sering menjadi saksi ahli independen, menjadi pembicara di banyak forum seminar dan pelatihan, menjadi dosen tamu. Itu hal yang luar biasa. Perkenalkan terlebih dahulu sebelum memulai kita perbincangan tentang hukum kepailitan, mohon berkenan sedikit menceritakan perjalanan karir. Mulai dari lulus sarjana hukum di tahun 95 kalau nggak salah ya, hingga kini. Dipersilakan Mas Denny. Baik. Terima kasih Mbak Yani, yang mohon izin saya bisa sampaikan sedikit mengenai diri saya. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Erlangga, angkatan 91, lulus tahun 95 Mbak. Setelah lulus, saya bergabung dengan salah satu bank umum nasional, Mbak. Bank salah satu yang besar setelah mengikuti pendidikan Management Development Program, MDP, selama 1 tahun. Dan pada tahun 2000, saya melanjutkan pendidikan hukum saya di bidang hukum ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Mbak. Dan pada tahun yang sama, saya lulus itu tahun 2002, ya, saya mendapat izin advokat karena pada saat itu terbit Undang-Undang Advokat yang mengharuskan semua karyawan di bidang manapun, khususnya bank, itu harus yang bidang hukum harus memiliki izin advokat, Mbak. Dan bank itu harus comply, Mbak, harus mematuhi. Oleh karenanya saya mau nggak mau mengambil, meskipun saya bekerja di bidang bank, di perbankan itu harus ada juga izin yang namanya manajemen risiko, Mbak. Nah, saya ambil tahun 2002 dan saya juga mengambil manajemen risiko. Pada tahun yang sama saya juga bergabung dengan bank asing, Mbak, sampai tahun akhir 2012 Desember. Ya, tahun 2013 saya sudah full lawyering, Mbak, di kantor hukum sendiri, dan saya sering diminta juga untuk menjadi saksi ahli independen hukum perbankan, keuangan, perusahaan, kepailitan, dan pasar modal, Mbak, begitu. Terakhir saya diminta menjadi saksi ahli salah satu bank umum BUMN di Surabaya, di PN Surabaya, Mbak, gitu. Selain itu saya juga diminta untuk menjadi pembicara, trainer di beberapa pelatihan, baik online maupun offline. Mungkin itu sedikit ya pengenalan diri saya. Terima kasih, Mbak. Perjalanan karir yang panjang dan penuh banyak capaian. Saya sangat bangga sebagai kakak kelasnya Mas Denny. Baiklah Mas Denny, terima kasih, topik yang akan kita perbincangkan malam ini mungkin sesuatu yang tidak familiar bagi masyarakat awam. Kita bicara hal yang spesifik
spesifik. Rumah besarnya ada di hukum bisnis yang terkait dengan korporasi, terkait juga dengan hutang piutang. Saya pikir itu 3 kata kunci sebagai pembuka percakapan kita tentang kepailitan. Baiklah, Mas Denny, sebelum kita masuk pada membahas lebih jauh tentang apa itu hukum kepailitan, boleh nggak pada kami dijelaskan, diilustrasikan bagaimana awal mula kepailitan itu terjadi? Baik Mbak, dengan senang hati saya akan menjelaskan sedikit, menyampaikan ya. Kepailitan itu terjadi pada saat Mbak kondisi gagal bayar atau salah satu pihak tidak dapat melaksanakan atau membayar kewajibannya, begitu Mbak ya. Nah, kewajiban itu sifatnya luas Mbak, itu. Pertama, bukan hanya utang yang dapat yang berupa cash atau uang tunai, tidak, tapi yang non cash juga, gitu Mbak ya, komitmen. Dan itu siapa yang tidak gagal bayar? Itu bukan hanya kreditor, melainkan juga debitor, gitu Mbak. Jadi kondisi ini ya secara umum itu akan bermuara, berpotensi ke kepailitan dan PKPU apabila terjadi gagal bayar. Nah, kalau secara historis ini sudah sejak lama sudah terjadi, cuma ini dipicu lebih masif Mbak itu ketika Indonesia mengalami krisis moneter tahun 98 itu Mbak ya. Nah, banyak perusahaan yang kolaps, tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, ya kalau nggak bisa dibilang itu force majeure karena pada saat itu nilai kurs sudah melonjak tinggi Mbak ya. Nah, bank pun sudah mengalami bleeding gitu. Nah, karena suku bunga itu sudah tinggi sekali gitu Mbak ya. Bayangkan ketika itu kurs dolar itu sudah tinggi, bunga itu sudah tinggi juga, sehingga tidak mungkin bank itu melempar pinjaman ke sektor real gitu. Sektor real udah nggak mampu bayar gitu. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan banyak pihak yang udah lempar handuk Mbak, sudah nggak bisa bayar. Nah, itulah yang terjadinya kepailitan itu Mbak, itu ketika kondisi gagal bayar terjadi gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Yang tadi diceritakan Mas Denny itu adalah gagal bayar dalam setting krisis moneter yang kita alami tahun 97-an itu ya. Tetapi apakah kepailitan itu bisa terjadi di luar setting krisis moneter sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Mas Denny? Bisa Mbak, bisa. Saya sampaikan tadi itu hanya secara historis aja Mbak ya gitu. Pada prinsipnya kondisi itu bisa kapan saja Mbak. Kalau kondisi one prestasi Mbak ya, jadi bukan PMH ya Mbak ya, bukan perbuatan melawan hukum ya. Maaf ini buat kawan-kawan yang awam, mungkin ada sedikit info saja. Ini tolong dibedakan antara one prestasi, ingkar janji atau default dengan perbuatan melawan hukum ya, breaking the law, itu beda. Nah, biasanya ya gagal bayar itu ya didahului disebabkan oleh kondisi one prestasi ya, tidak komit. Nah, apa penyebabnya? Macam-macam gitu ya. Ada yang sifatnya itu controllable, ada yang uncontrollable gitu ya Mbak ya. Nah, apa itu salah satunya yang uncontrollable? Ya itu tadi contohnya ya kondisi krisis moneter, pandemi saat ini Mbak ya kan. Tahun 2008 juga sempat hampir terjadi lagi Mbak. Nah, sekarang tahun 2021 mulai 2020 pandemi ya, itu boleh dikatakan force majeure Mbak gitu ya, seluruh dunia mengalami itu gitu. Nah, otomatis ya wajar ya berpotensi orang tidak dapat melaksanakan atau pihak itu tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Nah, ketika itu terjadi ya tentu ya kreditor ya atau debitor juga itu bisa bermuara kepada kepailitan gitu ya, yang atau biasanya disebutnya bankrupt gitu Mbak ya, atau bangkrut lah bahasa Indonesia ya gitu Mbak ya. Jadi itu
Artinya kalau kondisi itu tidak terjadi, ya tidak akan ada kepailitan. Dan kepailitan tidak monopoli Krismon, krisis moneter, tidak. Pokoknya ketika ada gagal baik itu krisis atau tidak, itu bisa itu. Nah, siapa yang berhak? Ya bisa salah satu, bisa kreditor, bisa debitor, kan itu Mbak. Nah, penyebabnya macam-macam. Itu saya tadi cuma ngasih contoh, ya mulai apa ya, katakanlah maraknya gitu Mbak ya, ya naik daunnya itu terhitung sejak tahun 98 itu Mbak gitu. Tapi bukan berarti harus itu, tidak gitu Mbak. Gitu. Nah, dulu ya sebenarnya itu sudah ada, tetapi kenapa tidak menjadi opsi solusi? Karena lama Mbak dulu itu lewat PN, pengadilan negeri, belum ada pengadilan niaga gitu Mbak. Ya costly, tidak ada kepastian, 5-7 tahun sampai apa selesai gitu Mbak. Banyak gitu Mbak. Nah, kalau ya biasanya adalah konkuren Mbak. Ya dalam praktek, meskipun ketentuannya tidak ada, tetapi dalam praktek hakim pasti akan, kalau yang separatis, maaf ini teman-teman sedikit teknis ya, konkuren itu artinya kreditor yang meminjamkan dana tanpa mendapat jaminan. Ya, jadi konkuren. Ya, sifatnya pro rata proporsional. Tapi lawannya adalah kalau terima jaminan disebutnya separatis, separate gitu ya, teman-teman ya, bukan preferen ya, tapi separatis. Nah, kenapa kok dalam praktiknya di pengadilan hakim itu lebih prefer untuk mengabulkan permohonan yang kreditor konkuren? Karena kreditor konkuren itu nggak pegang daging Mbak gitu. Memang dia butuh cepat. Kalau yang separatis kan, loh, Anda kan udah pegang jaminan. Kenapa Anda kok malah mau mempilotkan atau PKPU, quote unquote itu katakanlah secara hukum mau membunuh. Nah, itikat baiknya kan kurang terpenuhi gitu Mbak ya. Boleh Anda melakukan permohonan PKPU atau pilot, tapi eksekusi dulu itu. Jaminannya kan itu Mbak, dagingnya potong dulu, ya kan? Jangan di satu pihak pegang daging tapi mau bunuh juga. Nah, ini yang tidak fair. Itu tadi yang saya katakan. Semua pihak dilindungi hukum. Ya. Istilahnya nun sewu Mbak, kalau bahasa Jawanya ya ojo adigang adigum kan itu Mbak ya, ojo tupe ojo tume. Jangan mentang-mentang punya utang buat dibeleh, dibunuh, ya nggak boleh juga kan itu Mbak ya. Pengantar yang cukup luas ya kontennya, bisakah diceritakan secara garis besar apa isi dan apa yang diatur di dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu? Ya, terima kasih Mbak. Ya, pada prinsipnya Mbak, ya yang diatur di dalam UUK PKPU itu adalah penyelesaian kewajiban debitor pilot kepada kreditor, seluruh kreditor Mbak gitu. Secara itu tadi yang saya sampaikan, sederhana, cepat, efisien, efektif gitu Mbak ya. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tentu sesuai dengan statusnya gitu Mbak. Ya, selama itu dipenuhi ya tentu semua pihak akan terlindungi dengan baik begitu Mbak gitu. Jadi kepailitan dan PKPU itu tujuan utamanya, isinya adalah untuk mengakomodasi gitu Mbak. Nah, pembayaran kembali, penyelesaian utang kewajiban debitor pilot kepada kreditor. Ya, gitu Mbak ya. Yang bersumber dari harta kekayaan debitor pilot. Nah, ini perlu saya garis bawahi. Dari harta kekayaan debitor pilot, gitu Mbak ya. Itu jelas tercantum di dalam pasal 21 ya Mbak ya, dan 23 gitu. Nah, karena apa? Karena dalam prakteknya itu ada yang mengatakan bahwa harta debitor pilot itu bukan hanya harta milik debitor pilot, tetapi harta pihak ketiga. Nah, ini harus hati-hati gitu Mbak ya. Harta pihak ketiga ini
sebagai apa? Kalau pihak ketiga itu sebagai penjamin, ya garantor Mbak ya, bukan pemilik jaminan. Tolong dibedakan antara penjamin dengan pemilik jaminan. Itu memungkinkan dia ikut sebagai para pihak, bahkan akan menjadi hak pilih gitu Mbak. Nah, tetapi kalau dia sebagai pemilik jaminan, ya Mbak ya, ya tentu tidak masuk kriteria untuk bisa disebut sebagai harta pilot. Mengapa ini penting? Karena kalau itu dimasukkan, Mbak ya, itu bernuansa, berpotensi pidana gitu Mbak. Kepada siapa? Tentu kepada kurator, kepada pengurus gitu. Nah, karena pemilik jaminan itu tidak merasa menjamin, tidak bahkan merasa dirugikan gitu Mbak. Nah, ini yang harus ketahui, dipastikan begitu Mbak ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Kepailitan PKPU itu justru untuk melindungi. Nah, hukum Indonesia sudah mengakomodasi hal itu Mbak ya. Tinggal pelaksanaannya, penegakannya, enforcement-nya gitu Mbak. Nah, kalau kita bicara enforcement, penegakan, ya mau nggak mau kita bicara dengan person-nya ya Mbak ya, kan begitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak. Baik. Menarik, terima kasih. Saya pikir saya sudah mendapatkan gambaran besar tentang apa itu isi Undang-Undang Kepailitan dan singkatannya adalah UUK PKPU gitu ya. Baik, betul, Mas Denny, saya lanjutkan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kepentingan masyarakat gitu ya, dalam konteks hukum kepailitan, tadi kata kuncinya adalah ada hukum korporasi, kemudian ada hutang piutang gitu ya, kemudian ada aspek kepailitan. Sebetulnya siapa sih pihak yang dapat mengajukan kepailitan itu? Ya, pihak yang dapat mengajukan kepailitan, Mbak, itu pada prinsipnya adalah tentunya pihak-pihak yang berkepentingan, Mbak ya. Dalam hal ini adalah kreditor, semua kreditor Mbak ya, dan atau debitor Mbak, atau debitor itu sendiri gitu. Nah, kreditor sendiri yang saya katakan tadi, apa itu semua kreditor itu banyak Mbak, bukan hanya pemilik dana yang meminjamkan, tetapi adalah supplier gitu Mbak ya, bisa juga kontraktor gitu Mbak. Nah, bisa juga profesional mungkin, termasuk kawan-kawan lawyer kan itu, yang biaya jasanya belum dibayar. Intinya adalah pihak yang memiliki tagihan, pihak yang memiliki piutang kan itu Mbak, baik cash maupun non cash. Nah, atau juga debitor bisa Mbak lempar handuk gitu Mbak. Ya, dia udah surrender, udah minta ampun kan gitu ya, udah minta perlindungan hukum. Nah, itu dimungkinkan gitu Mbak, boleh, debitor juga boleh gitu. Nah, bisa juga selain itu siapa Mbak ya, selain debitor kreditor. Nah ya, instansi yang berwenang apabila ya Mbak ya, debitor pilotnya itu adalah contoh umpamanya bank. Nah, instansinya siapa ya, tentu bukan kreditor dalam arti kreditor itu deposan gitu atau supplier, tapi adalah OJK. Dulu disebutnya Bank Indonesia gitu Mbak. Nah, ada lagi selain itu siapa? Kejaksaan Mbak. Kejaksaan dalam hal ini. Apabila itu berkaitan dengan kepentingan umum gitu Mbak. Nah, gitu. Jadi pihak-pihak yang dapat mengajukan itu pada prinsipnya itu tadi Mbak, debitor, ya kreditor, atau dua itu tadi instansi. Nah, khusus mengenai kreditor, ya ini perlu saya tegaskan Mbak Yani ya. Di dalam prakteknya banyak yang salah kaprah Mbak, gitu loh. Dibilangnya, wah kreditor berarti harus dua kreditor ya Pak. Kita pada pasal 2. PKPU gitu ya, undangan bisa ada satu Mbak ya, memiliki ya minimal satu utang gitu Mbak ya, satu kreditor, lebih dari satu kreditor ya kan, berarti minimal 2 kan Mbak ya. Yang kedua, syarat kedua adalah salah satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
due and payable, dan unpaid, belum dibayar. Nah, berarti apa? Pemohonnya itu tidak harus dua-duanya atau semua kreditor, gitu Mbak. Salah satu aja cukup, gitu. Hanya permohonan pilotnya itu atau PKPU itu harus dilampiri dengan bukti bahwa debitor tersebut memiliki utang kewajiban kepada pihak lain, kreditor lain, selain pemohon, gitu Mbak ya, gitu. Nah, demikian pula juga dengan debitor. Kalau debitor yang mengajukan gimana? Ya, prinsipnya sama. Dan debitor nggak mungkin dong, dia nggak tahu kreditornya siapa, kan itu Mbak, ya kan? Gitu. Dia harus melampirkan, gitu Mbak. Nah, tapi dalam perkembangannya, saya perlu ingatkan Mbak ya, ada wacana untuk membatasi apa? Membatasi nilainya Mbak, gitu. Ya, ada beberapa kasus, ya perusahaan besar nih, ya dipilotkan, kan itu Mbak. Nah, mungkin salah satu yang lagi ini sekarang Mbak. Contoh, Garuda. Nah, Garuda Indonesia itu ini kan besar Mbak ya, kan itu. Nah, tapi tagihannya saya dengar relatif kecil gitu. Nah, asuransi juga gitu. Nah, yang artinya yang tadinya ini niatnya baik, UUK, PKPU, ini malah bisa berpotensi malah mengganggu perekonomian ini, kan itu Mbak ya. Iya, makroekonomi juga bisa terganggu, apalagi mikronya. Nah, ada wacana ke depan itu ada pembatasan Mbak, gitu. Nah, sementara ini yang berlaku ya masih UUK, PKPU itu, gitu Mbak. Ya, jadi itu tadi kembali lagi menjawab pertanyaan Mbak. Ya, hanya ada dua pada prinsipnya, debitor dan kreditor. Nah, kreditor dibagi dua lagi, ya, kreditor yang asli atau instansi. Instansi dibagi dua lagi, yaitu ya OJK dan kejaksaan. Itu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Saya akhir yang mencerahkan menurut saya. Jadi yang dapat mengajukan kepailitan itu pada prinsipnya debitur dan kreditur, gitu ya. Kreditur itu diklasifikasikan menjadi dua, kreditur asli atau instansi. Instansi itu kemudian dibagi menjadi dua, OJK, kejaksaan jika itu berkaitan dengan kepentingan umum, OJK Bank Indonesia yang berkaitan dengan bank, kemudian yang perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian itu OJK. Nah, kemudian mohon saya dikoreksi kalau saya keliru. Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepemilikan publik, itu permohonan pilotnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, betul gitu ya, Mas Denny? Ya, ditambah satu lagi, ya tentu selain OJK juga ada Menq Mbak ya, itu untuk satu lagi Mbak, reksadana juga mutual fund Mbak. Reksadana? Betul. Ya, jadi ada bank sama non bank, yaitu LKBB Mbak ya. Oke. Ya. Kalau reksadana yang dapat diajukan kepailitan oleh OJK Mbak. OJK, baik, terima kasih. Ya. Saya koreksi catatan saya. Terima kasih, baik. Ya, sama-sama Mbak. Saya lanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya. Dengan adanya undang-undang kepailitan, apa sih sebetulnya kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelaku bisnis? Oke. Salah satu yang bisa dirasakan Mbak adalah yang tadi saya sampaikan Mbak, yaitu pertama, adanya kepastian. Itu yang penting dulu Mbak, ya. Kepastian. Ya, kepastiannya yang pasti Mbak, bukan kepastian yang tidak pasti, gitu ya. Ya, the certainty is certain, not uncertain, gitu. Yang kedua, biaya terukur, gitu Mbak ya. Relatif, tidak ada biaya-biaya siluman, under table, gitu Mbak ya. Nah, yang ketiga, ya efisien, gitu Mbak ya. Efisien, ya. Kenapa? Karena ukur itu tadi, ya. Keempat adalah efektif, tentunya, ya. Kenapa? Karena fokus, ya. Fokus kepada harta debitor, gitu Mbak ya. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah aman Mbak. Gitu. Aman baik buat kreditor dan debitor, ya. Hanya ya semua itu plus minus Mbak ya.
saya harus fair juga ini, maaf nih, meskipun Mbak Yani mungkin belum menanyakan, saya tambahkan itu Mbak ya. Ada mungkin sebagian pihak akan mempertimbangkan dari sisi, maaf Mbak ya, ada biaya tentunya. Ya tentu, ya, karena tanpa bermaksud membela kurator, tidak, karena saya juga kebetulan kurator tentu kan juga berbayar Mbak, kan itu. Kurator itu bukan pegawai negeri, bukan BUMN gitu, kecuali kalau pakai balai harta peninggalan. Nah, kalau kurator itu kurator swasta individu tentu dibayar. Nah, dibayarnya berapa? Ada permen hukamnya ada Mbak ya, permen kumhamnya gitu. Nah, itu normatif Mbak itu. Nah, dan jangan salah juga, kurator itu sedikit berbeda dengan lawyer Mbak. Gitu. Kalau lawyer, pembayaran itu bisa dibuka meskipun bertahap. Kalau kurator itu di belakang Mbak, kebanyakan gitu. Nah, dia tidak akan terima bayaran sepeser pun dibuka. Artinya seluruh biaya apapun itu ditalangi dulu Mbak. Dan itu menjadi biaya kepailitan. Gitu Mbak ya. Biaya apa itu? Ya macam-macam. Biaya operasional, kan itu aktual. Ya transport, ya kan Mbak, bertemu bertemu calon pembeli, bertemu para pihak, semuanya itu ditalangi semua dulu. Meskipun itu nanti akan ditagihkan, diperhitungkan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan gitu Mbak. Ya, jadi ya itu tadi Mbak, ya. Ya memang begitulah adanya gitu Mbak, ya. Terima kasih Mbak Yani, ya. Ya, terima kasih banyak. Jadi jawaban yang tegas atas pertanyaan apa sih sebetulnya kemanfaatan dari keberadaan Undang-Undang Kepailitan UUK PKPU itu, jawabannya tegas, ada kepastian hukum, terukur baik dari aspek biaya dan jangka waktu penyelesaian perkaranya, kemudian efisien, efektif, dan aman, baik bagi debitur maupun bagi kreditur. Saya pikir ketika kelima aspek ini hadir, maka kemudian keadilan tercipta, gitu ya. Artinya UUK PKPU tidak saja berdiri di atas kaki kreditor, tapi juga secara adil mempertimbangkan kepentingan debitur juga. Demikian, baik. Saya sangat berharap perbincangan singkat ini cukup menjadikan kita semua, masyarakat awam, mengenal sekilas tentang kepailitan, karena tadi Mas Denny sudah dengan sangat generous menceritakan banyak hal tentang kepailitan. Sebelum saya sudahi bincang hukum kali ini, saya mempersilakan Saudara Yosef Krishna Wirayuda, SHMH, CLA, CRM, untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, Mbak Yani. Sedikit saja pesan dari saya bahwa yang sebagaimana saya sampaikan bahwa hukum Indonesia itu sudah mengakomodasi, ya, tinggal masalah keputusan para pihak gitu. Dan jangan lupa, jangan khawatir bahwa hukum melindungi semua pihak, bukan hanya kreditor tetapi juga debitor, bukan hanya debitor tetapi juga kreditor, ya. Jadi ada pihak ketiga yang berwenang, yang independen, yang menengahi secara adil begitu, ya, untuk mengatasi masalah tanpa masalah. Mungkin sedikit meminjam slogannya Pegadaian gitu ya. Nah, jadi jangan ragu untuk, ya, tentu dengan pertimbangan cost and benefit, ya, untuk mempertimbangkan opsi kepailitan dan PKPU menjadi salah satu opsi solusi yang cepat, tepat, efisien, efektif, pasti, dan aman. Terima kasih Mbak. Mas Denny, terima kasih banyak. Sahabat Kalingga, dimanapun Anda berada, demikian bincang hukum Kalingga Lawyer Syndicate. Semoga bermanfaat. Nantikan kami pada acara bincang hukum selanjutnya pada hari Kamis pekan depan. Kalingga Lawyer Syndicate mendampingi Anda belajar hukum dengan mudah agar Anda paham hukum lebih tepat, lebih dalam. Sampai jumpa. Airlangga, engkau hiduplah. Airlangga, tetap kau jaya.